Ya, baik. Oh, itu Pak Jeki ada ya, sebentar. Saya mau nunjukin. Siapa itu Martono? Ini orangnya, supaya dilihat dulu. Nah, itu dia teman sekolah saya. Oke. Shalom. Oke ya. Nah, sekarang biar Pak Jeki menjelaskan dulu tentang tema kita. Ya, kenapa Pak Jeki milih tema? Kenapa kita nggak harus lebih takut kepada Tuhan, kok lebih takut pada manusia? Ya, jadi temanya sebelum kita bahas, biar Pak Jeki, Pendeta Jeki Misa dari Palembang menjelaskan. Ayo, kenapa milih tema ini? Ya, karena sekarang ini lihat aja khususnya Indonesia ini kan semua peraturan dibuat. Ini ada peraturan baru harus pakai masker di Jakarta karena polusi. Kenapa? Sepertinya dibuat-buat supaya kita ini takut pada perintah manusia. Tapi Tuhan kasih perintahnya tidak pakai ditakut-takuti. Nah, ini yang seringkali terbalik dalam dunia kekristenan. Kenapa firman Allah itu nggak perlu takut jadi kita takut. Tapi ketika ada perintah manusia, ada keputusan pemerintah, ada aturan pemerintah, kok kita takut gitu ya. Firman Allah itu menjamin bahwa perintah Tuhan itu tidak membuat kita takut. Bahkan itu akan membuat kita bebas. Makanya 1 Korintus 2 ayat 9 bilang, roh yang diberikan kepada kita adalah roh bukan ketakutan, tapi roh yang akan memberikan kita ketertiban dan kebebasan. Kiranya renungan nanti akan membawa kita lebih taat, bukan lebih takut pada perintah manusia, tapi lebih taat kepada firman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jeki. Nah, sekarang kita punya alasan, punya motivasi kenapa kita belajar tema ini. Kita baca dulu ayatnya, Kisah Rasul 4 ayat 19. Kisah Rasul 4 ayat 19. Kita lihat ayat ini. Maaf kalau agak berisik, saya lagi di ruangan hotel ya di Banyuwangi ini. Ya, oke. Mana ayatnya Filipus? Kisah Rasul 4 ayat 19. Kita baca dulu. Oh, ada masalah? Filipus nayangkan ayatnya. Filipus, maaf. Oke, saya akan baca dari kolom chatting. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, ya, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Tuhan, taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Nah, terus di ayat 21-nya ngeri sekali. Kita lihat ya. Suaranya nggak keluar. Pak Wong, yang lain suara saya dengar nggak ini yang di Zoom? Dengar. Oh, dengar jelas Pak Wong ya. Ayat 21-nya saya baca. Mereka, yaitu sidang para penatua agama ini, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan Tuhan berhubung dengan apa yang telah terjadi. Saudara, sebelum kita belajar lebih jauh, maka kita melihat begini. Ada dua kata yang ada kata takut, tetapi dua-duanya memiliki arti yang berbeda. Ada kata takut dan ada kata ketakutan. Ya, ada kata takut, juga ada kata ketakutan. Bedanya jauh. Papa kita di surga tidak pernah membuat kita ketakutan. Ini bedanya. Ya. Tapi yang Papa minta kepada kita takut akan Dia. Apa sih definisi takut akan Tuhan? Sederhana sekali. Definisi takut akan Tuhan adalah takut berbuat dosa. Catat itu. Jadi takut akan Tuhan
Kita nggak usah cari definisi yang ruwet-ruwet, yang bulat, yang sulit, tidak perlu. Takut akan Tuhan itu adalah takut berbuat dosa. Titik. Nah, justru ini yang luar biasa. Ayo para ayah, kita belajar dari ayah di surga. Ternyata di hidup Bapa kita di surga selalu menyediakan sebuah ruangan, ya. Bapa di surga selalu menyediakan ruangan yang saudara dan saya sebagai anak-anaknya bisa melakukan kesalahan di ruangan itu. Ini dahsyat sekali. Beda, Bapa di surga tidak menyediakan ruangan untuk kita boleh bersalah. Beda. Tolong perhatikan perbedaan bisa bersalah dan boleh bersalah. Beda sekali. Kalau boleh bersalah berarti dia mengizinkan kita berbuat dosa. Enggak. Dia tidak setuju kita berbuat dosa. Tapi Bapa di surga menyadari bahwa kita yang namanya manusia bisa buat salah. Nah, para ayah, perhatikan konsep ini. Tidak boleh ada papa, ayah, siapa saja dan di mana saja membuat peraturan dalam keluarganya. Pokoknya di dalam rumah ini tidak boleh ada orang yang buat salah. Saudara, maka anak-anakmu, para ayah perhatikan, maka anak-anak kita akan jadi monster. Justru anak-anak yang diberi peraturan tidak boleh buat salah, anak itu makin banyak buat salah. Nah, ini hebatnya Papa kita. Kemarin hari Minggu tanggal 3 ya, Australia itu memperingati Father's Day, Hari Ayah. Nah, anak-anak saya yang di Australia kemarin membuat sebuah diskusi tentang siapa ayah itu. Nah, saya mengatakan kepada mereka. Nah, ternyata apa yang saya katakan kepada mereka, mereka balikkan kepada saya. Saya tanya begini, ya, setelah saya bilang terima kasih, kalian memperingati hari Father's Day, ya Papa senang sekali. Nah, terus saya bilang begini, tolong beri kesempatan anak-anakmu. Jadi cucu-cucu saya di Australia, ya beri kesempatan para ayah, para papa, anak-anakmu mengungkapkan isi hati dan pendapatnya tentang dirimu. Nah, itu penting sekali, ya saudara. Jadi akhirnya mereka menanyakan kepada cucu-cucu saya, apa pendapat mereka tentang papanya. Nah, itu yang ditanya oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-16-18 itu, menurut kamu, aku ini siapa? Nah, menurut kamu, wah, betul ya? Ini dari Nabire ada komen, makasih Pak buat pengajarannya yang baru. Betul. Saudara, akhirnya mereka minta, kalau begitu boleh nggak kami ngomong tentang Papa? Aduh silakan, senang sekali. Nah, diskusi mereka itu menarik sekali. Ya, bagaimana mereka anak-anak saya menilai diri saya. Nah, tolong para ayah yang bergabung via Zoom, Instagram, Facebook, dan rekaman audio saya, jujurlah, rendahkan hati kita para ayah, beri kesempatan anak-anak kita untuk mengungkapkan pendapatnya tentang diri kita ini siapa di mata mereka. Berpuluh tahun yang lalu, Roh Kudus sudah beri saya sebuah konsep yang sangat menolong banyak ayah. Begini, hampir semua kita, ya, hampir semua kita, karena hal ini tidak terjadi di semua keluarga. Hampir semua kita pasti punya teman baik.
Nah, biasanya kalau teman baik kita ini datang ke rumah, waduh, anak-anak kita itu ikut akrab juga. Ya, karena teman baik. Nah, bahkan kalau mereka sudah lama nggak datang, anak-anak tanya, "Pak, om tante itu mana? Kok nggak datang?" Iya. Anak-anak jadi kangen kepada teman-teman baik kita itu. Nah, saudara, saya pesan begini. Ini hikmat dari Roh Kudus berapa puluh tahun yang lalu dan saya pakai sampai hari ini. Beri kesempatan ya teman baik kita untuk menanyakan kepada anak-anak kita. Om atau tante tanya kalian ya. Jawab ya. Kira-kira kalian itu suka nggak kalau papa di rumah? Atau kalian lebih suka kalau papa nggak pulang? Nah, karena anak-anak kita sudah akrab dengan teman baik kita ini, pasti mereka akan ngomong jujur. Saudara, setelah saya viralkan, istilah dulu belum ada kata viral, karena itu 80-an yang lalu. Setelah saya viralkan prinsip itu, wow, terjadi sebuah revolusi yang luar biasa. Banyak papa yang kaget. Yang selama itu mereka pikir sudah cukup baik dengan anak-anaknya. Tapi ketika teman baik kita membuka diri kepada anak-anak kita dan mereka mengungkapkan, bersyukur. Banyak sekali ayah-ayah yang berubah hidupnya dan bertobat. Ternyata selama ini yang para ayah pikir sudah cukup baik di hadapan anak-anaknya. Tapi begitu mereka, anak-anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, banyak papa-papa yang menangis dan bertobat. Ternyata apa yang aku anggap baik selama ini kepada anak-anakku, di mata mereka belum baik. Tapi ada juga, untung cuma sedikit, papa-papa yang jadi tersinggung dengan apa yang diungkapkan oleh anak-anaknya. Nah, ini papa harus bertobat. Maka itu para ayah, jangan menjadi diktator di rumah. Catat kalimat ini. Jangan jadi diktator di rumah. Salah satu kediktatoran seorang ayah, yaitu tadi, kalau dalam rumahnya ayah ini membuat peraturan, di rumah ini tidak boleh ada orang yang berbuat salah. Itu diktator. Papa di surga saja memberi sebuah ruangan untuk kita anak-anaknya bisa salah. Bukan boleh salah. Terima kasih Bu Melati. Tadi ayatnya di Matius 16 ayat 13. Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka, menurut kamu aku ini siapa? Itu kan aneh pertanyaannya. Tapi itu yang betul. Oh, ayat 15. Ya, mulai 13 ya. Oke, saya baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? AYT. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, akan tetapi menurutmu siapakah aku ini? Nah, terus BIS. Tetapi menurut kalian, Matius 16 ayat 15 ya. Tetapi menurut kalian sendiri, aku ini siapa? Tanya Yesus kepada mereka. TSI-nya. Lalu dia bertanya lagi, tetapi bagaimana pendapat kalian tentang aku? Para ayah, papa-papa yang terhormat, gunakan yang disampaikan Tuhan Yesus waktu itu kepada murid-muridnya. Pertanyaan ini yang kita gunakan untuk mempertanyakan kepada anak-anak kita. Hei anak-anak, menurut kalian papa ini siapa? Oh, kalau kita sudah mendengar apa yang anak-anak katakan tentang kita, izinkan anak-anak kita jujur. Justru kita para ayah harus berterima kasih kalau anak kita jujur. Buat saya, papa itu kejam. Biar dia ngomong. Hargai pendapat anak-anak. Maka rumah tangga kita, keluarga kita, hidup kita, wih, dahsyat sekali dampaknya. Saudara, ada satu falsafah buat orang Jawa. Maaf kalau suku lain saya belum tahu, ya karena saya di Jawa
Orang Jawa jadi tahu. Begini salah satu falsafah orang Jawa. Siapapun manusia itu, mau presiden, mau raja, mau pejabat tinggi, pokoknya manusia. Dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, dari yang paling bodoh sampai yang paling pinter. Tidak ada manusia bisa ngelihat punggungnya sendiri. Jangan bilang bisa pakai cermin. Nah, itu bukan falsafah namanya. Nah, karena tidak ada seorang pun di antara kita bisa ngelihat punggung kita sendiri, maka itu kita perlu orang lain. Untuk memeriksa, kita minta tolong mereka. Tolong dong, lihatkan di punggung saya ini ada apa. Karena kita nggak bisa ngelihat. Nah, apa yang mereka lihat di punggung kita, itulah kita. Maka itu Tuhan Yesus bertanya, bayangkan Yesus Tuhan begitu rendah hati mengizinkan murid-muridnya untuk dalam tanda kutip mengoreksi hidupnya. Itu luar biasa. Maka itu tolong rekan-rekan saya hamba Tuhan pendeta, jangan pakai ayat untuk ngancam dan nakut-nakuti jemaat. Awas saudara, ayat yang saya paling gak suka yang dipakai oleh banyak teman saya pendeta adalah firman yang pernah disampaikan oleh Daud kepada Yoab. Ketika Yoab marah, kenapa Daud diam? Kesempatan dia untuk membunuh Raja Saul, yang mengintimidasi, yang mengancam, yang meneror hidupnya. Lalu Daud berkata, aku tidak berani dan tidak boleh mengusik orang yang diurapi Tuhan. Nah, maaf teman-teman saya pendeta, jangan gunakan ayat itu untuk menutupi kesalahan kita. Harusnya para gembala berterima kasih kepada jemaat yang mau dan berani mengoreksi kita, gembalanya dan pemimpinnya. Perhatikan ini baik-baik. Silakan. Jemaat itu anak-anak kita, murid-murid kita, mengoreksi hidup kita. Begitu pula para pemimpin. Kalau saudara bukan seorang gembala, tapi pemimpin bukan seorang ayah, saudara memimpin di perusahaan, ya rekan-rekan saya, anak-anak saya jadi taping, ya di LP, dimanapun juga, berbahagialah kita kalau kita berani mengizinkan yang kita pimpin memberitahu di punggung kita ini ada apa. Jadi lagi sekali rekan-rekan saya hamba Tuhan, jangan pakai ayat itu untuk ngancam dan nakut-nakutin jemaat. Jangan saudara. Jangan mengusik orang yang diurapi. Saya akan baca berapa komen bagus sekali dari Palu. Siapa ayah itu? Ayah itu bagi saya yang memberi rasa aman kepada anak-anak. Betul. Ayah itu, adalah Papi Daniel, seorang yang memiliki hati Papa di surga, yang boleh disentuh, dipeluk oleh semua anak-anak di luar sana yang telah dibuang oleh orang tuanya sendiri dan ditolak. Makasih ya dari Palu. Komen dari Makassar. Anak-anak adalah cermin hidup di mana papa mama dapat melihat hidup dan sikap papa mama dengan jelas. Amin. Dari Salatiga, terima kasih buat pelajaran baru hari ini tentang ayah. Puji Tuhan. Itulah papa. Jangan jadi papa yang berkata begini anak-anaknya. Kalau tadi om tantenya, teman-teman kami bertanya kepada anak-anak, lalu anak-anak menjawab, om, tante, kami tuh seneng kalau papa itu nggak pulang. Wih, kalau sampai ada anak-anak berkomentar begitu, berarti papanya ini singa lapar yang siap menerkam anak-anaknya. Bertobat para ayah. Membuat anak-anak ketakutan, bukan takut. Ayo papa-papa, jangan merasa jadi papa hebat kalau saudara dikenal begini. Oh, pokoknya kalau papanya di rumah, anak-anak itu jadi diam, ya jadi hormat. Bukan diam goblok, itu ketakutan. Gara-gara papanya itu yang kejam. Bertobat para ayah. Maka itu apa yang saya temukan dari Papa di surga. Sediakan ruangan di hati kita, para ayah,
Sediakan ruangan di keluarga kita, di rumah kita. Ada ruangan anak-anak bisa bersalah di situ. Itulah Papa di surga terhadap kita. Jadi kita dengan dia bukan ketakutan, tapi kita respect, kita takut, hormat kepada dia. Nah, maaf ya, agama enggak begitu. Agama itu penuh ancaman. Maaf ya, tapi ini fakta. Agama itu penuh ancaman. Tidak melakukan ini, dihukum. Maka itu, orang yang rajin beragama hanya kelihatan suci kalau sedang beribadah dan melakukan ritual. Kenapa? Ada Tuhan, ada Tuhan. Jangan ribut, jangan buat macam-macam. Akhirnya di luar ibadah kelakuannya minta ampun karena nggak ada Tuhan. Maaf ya, ini fakta. Maka itu orang-orang beragama hanya kelihatan suci waktu sedang menjalankan peraturan ibadahnya. Tapi di luar ibadah kelakuannya, perhatikan. Saudara, nah Papa kita nggak begitu. Maka itu Papa kita di surga tidak pernah menilai kita ketika kita sedang beribadah. Ini bedanya Papa kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Justru Papa kita itu menilai kita waktu sedang tidur, waktu sedang mandi, waktu sedang makan, waktu sedang belanja, sedang jalan, kemana saja. Itu yang dinilai. Kenapa? Sebab di dalam ibadah, jujur loh ya, kita bisa berlaku munafik. Hanya kelihatan suci cuma berapa saat. Ya sesuai jam ibadahnya. Nah Papa kita tidak melakukan itu. Wah, saya nggak tahu ini komen dari siapa. Suntak. Terima kasih buat Papa Daniel sudah menggantikan Papa di surga di muka bumi buat kami. Terpujilah Tuhan. Ya, inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Wih, dari Malang juga ada komen. Puji Tuhan. Ya, saya cuma baca ya. Oh, kok namamu jadi lain? Dorma. Ya, ya. Maaf ya, saya cuma baca ini ya dari Malang. Saya belum pernah melihat hamba Tuhan seperti Pendeta Daniel Alexander mau berkorban untuk orang lain seperti Papa di surga. Seharusnya semua kita bisa. Karena apa yang tertulis di Alkitab itu yang harus kita lakukan. Maka kalau kita melakukan semua apa yang tertulis, woi luar biasa saudara. Dunia akan melihat Tuhan lewat hidup kita. Nah, jadi ayo hari ini kita mulai berubah konsep ini. Nah, saya lanjutkan dengan kalimat yang lain. Papa yang benar di mata anak-anak adalah anak-anak yang berani mengaku setelah anak itu buat salah. Justru Papa yang gak benar, anak-anak takut kalau ngaku baru berbuat salah. Perhatikan. Kalau ada papa-papa seperti itu, saya katakan, saudara akan kehilangan anak saudara. Bukan hilang di mall, bukan hilang di bandara, di stasiun, di terminal bis. Papa yang membuat anak-anaknya ketakutan, dia akan kehilangan anak-anaknya di rumah. Nah, itulah yang terjadi dalam ilustrasi perumpamaan anak terhilang. Jadi yang hilang itu bukan adik bungsu. Dia pulang kok. Yang hilang itu anak sulung. Karena konsepnya ini yang kita harus perhatikan. Ya. Oke, ada komen dari Ngunut. Saat kita menyapa tukang sapu, tukang parkir, mengucapkan selamat pagi sama siang, itu sudah baik sekali. Seperti Papa kalau tanya tukang parkir sudah makan atau belum, puji Tuhan. Memang itu yang saya lakukan. Ada komen lagi, saya nggak tahu dari siapa ini. Terima kasih atas rahasianya. Mau nanya bagaimana cara menghadapi anak yang suka teriak kalau ada sesuatu yang dia tidak suka. Nah,
Maaf ini saya tidak menuduh. Pokoknya begini. Anak-anak selalu menyontoh dua orang yang disebut papa mama. Saya punya pengalaman unik. Saya lupa tahun 70 berapa. Dan itu pengalaman pertama saya nggak akan lupa. Jadi selesai ibadah, ada seorang ibu datang, ya minta doa. Tolong Pak, doakan, ya anak-anak itu peniru hebat, betul. Komenin dari Ngunut. Tolong doakan, anak saya nomor 3. Itu suka teriak-teriak. Gimana caranya? Nah saya bilang, ya udah yuk kita doa, karena saya belum punya pengalaman waktu itu. Begitu saya mulai tutup mata, Roh Kudus negur saya, Daniel, jangan doakan anaknya, doakan mamanya. Hah? Kenapa? Yang minta doa ini untuk anaknya, kok suruh mamanya? Roh Kudus ajari saya, sebab yang suka teriak-teriak itu mamanya, maka itu anaknya ikut. Oh betul juga. Akhirnya saya nggak jadi doa. Maaf ya ibu, ternyata bukan anak ibu yang kita doakan, ibu yang perlu didoakan. Loh kenapa? Karena ibu suka teriak-teriak, manggil pembantu di depan hidung, woi gitu. Ya otomatis anak itu niru. Saudara, ini kisah yang saya nggak akan lupa. Tiba-tiba si ibu ini tertawa. Oh iya, berarti saya yang salah. Nah itu dia. Jadi yang tanya ini saya nggak tahu siapa. Mungkin suamimu, yaitu papanya anak ini. Kalau melihat sesuatu yang nggak beres, bapaknya teriak. Nah itu cara yang ditemukan oleh anak. Tolong kalimat ini disimpan ya. Apalagi untuk calon-calon papa mama yang belum punya anak tapi sudah hamil istrinya, dengar ini. Anak-anak ya sampai umur tertentu, pokoknya di bawah 10 tahun, catat. Anak-anak sebelum umur 10 tahun, buat mereka apa yang mereka lihat dan mereka dengar, itu yang dianggap benar, walaupun yang mereka lihat dan mereka dengar itu salah. Sebab anak-anak umur seperti itu belum bisa membedakan salah itu apa, benar itu apa. Yang mereka lihat itu yang benar, yang mereka alami itu yang benar. Jadi kalau mereka melihat kita suka teriak-teriak, buat mereka itu benar. Maka itu mereka ikut. Itu sebabnya sebelum ada apa istilah siapa ini yang baru meninggal ini, siapa si Right ya, siapa bukan yang Komnas anak itu ya. Nah, saudara, sebelum ada hukum, sebelum ada konvensi Jenewa tentang melindungi anak-anak, ya si Right siapa ya, lampas papa lupa. Saudara, ternyata Tuhan Yesus adalah orang pertama di dunia yang, oh terima kasih Pak Jowa Yudi dari Washington DC ikut. Ya, sebelum ada undang-undang HAM untuk anak di dunia ini, ternyata Tuhan Yesus adalah orang pertama di dunia yang memberikan peraturan sadis sekali. Tolong carikan ayatnya, itu Matius 16 atau Matius 18. Yesus berkata begini, kalau ada seorang yang orang dewasa menyesatkan seorang anak kecil, sadis hukum ini. Bahkan dari seluruh Alkitab, ini hukum yang paling sadis. Bahkan lebih sadis dari hukum kerajaan Romawi untuk menyalibkan penjahat. Wih, hukum, saudara, di antara hukum negara di dunia untuk menghukum penjahat, maka hukum Roma itu ngeri sekali. Terima kasih Lambas. Matius 18 ayat 6. Coba kita lihat ayat ini. Ini sadis. Lebih sadis dari hukum salib, penyalipan di zaman Roma. Ayo kita lihat Matius 18 ayat yang ke-6. Terima kasih David juga sudah nulis ini. Wah, ini anak saya dari Taiwan, dari Taipei. Ya, Chao An, Chao Kunyang, ni hao. Oke. Udah Matius 18 ayat 6.
Oke, makasih ya. Lihat ini, ya, yang dari Palu ada komen lagi. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Buat saya, di antara semua hukum yang ada di Alkitab, yang berasal dari hati Bapa kita di surga, hukum ini yang paling sadis. Saudara bayangkan, orang hidup dikalungi batu kilangan. Saudara tahu batu kilangan itu zaman dulu kan belum ada mesin. Ya di Indonesia hampir kita nggak ketemu ada jenis kacang-kacangan atau biji-bijian yang keras. Ya, nah di daerah Timur Tengah, Israel, ya di daerah Mediterania itu banyak jenis-jenis kacang, ya, yang kulitnya kerasnya luar biasa. Nah, dulu orang-orang dulu bagaimana cara mecahkan? Maka mereka memahat batu, biasanya dua buah batu ya. Yang besar, yang pertama, Banjarmasin harus keluar. Tuhan memberkati ya, Tuhan menyertai. Ya, karena ruangan pasti dipakai. Baik. Nah, yang batu bagian bawah itu lebih besar dari batu kilangannya yang bagian atas. Nah, terus ada dibuat bukan lubang ya, pokoknya suatu. Oke, ditunjukkan ini ya. Nah, terus biji-bijinya yang keras itu ditaruh di dalamnya. Oh, itu dia, batu kilangan. Wah, saya harus tunjukkan ini sebentar ya. Makasih Filipus. Saya tutup dulu batu kilangan supaya di Instagram dan Facebook saya bisa ikut melihat. Ini batu kilangan itu. Mana? Bentar ya. Bentar. Itu bisa kelihatan batu kilangan. Nah, lihat yang sebelah kiri warna biru itu gambar orang yang dikalungi batu kilangan. Maaf yang audio nggak bisa ngelihat ya. Nah, itu bentuknya diputar yang bagian atas. Nah, batu kilangan itu minimal beratnya itu 20 kilo. Karena memang untuk memecahkan biji-bijian yang keras itu tadi. Nah, saudara bayangkan sadis nggak? Orang masih hidup. Ayo, tolong jawab pertanyaan saya. Jago renang sekalipun, bisa nggak berenang dengan dikalungi batu seberat itu? Ini kan sadis. Masih hidup dihukum mati. Gara-gara menyesatkan. Coba kita lihat TSI-nya. Apa kata lain menyesatkan buat TSI ya? Matius 18 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Inilah, maka itu papa-papa, ayo kita jadi papa yang benar, papa yang baik untuk anak-anak kita seperti papa di surga, TSI. Kalau seseorang menyebabkan anak kecil yang percaya kepadaku jatuh dalam dosa, Tuhan tolong. Kalau seseorang menyebabkan anak kecil yang percaya kepadaku jatuh dalam dosa, orang itu akan mendapat hukuman yang sangat berat dari Tuhan. Daripada dia melakukan dosa besar itu, lebih baik jika sebuah batu besar diikat ke lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke laut dalam. Beda loh, ke dalam laut dan laut dalam itu beda. Keren ya Tuhan Yesus itu kalau ngomong. Ya, bukan ditenggelamkan ke dalam laut, tapi ini ditenggelamkan ke laut dalam. Wah, hebat. Mengalami kengerian seperti itu jauh lebih ringan daripada hukuman Tuhan yang akan dia tanggung selamanya kalau menyebabkan seorang anak jatuh dalam dosa. Saudara, saya ulangi lagi, bahwa apa yang Yesus katakan saat itu, ini adalah hukum
tentang perlindungan anak yang pertama kali ditetapkan di dunia. Saya ulangi, jauh sebelum ada hukum perlindungan anak yang ditemukan, yang dibuat di konferensi Jenewa, kok nggak salah tahun 50-an itu. Baru tahun 50-an ada konvensi dunia tentang perlindungan hak anak. Nah, Tuhan Yesus bicara ini tahun berapa? Ngeri sekali. Maka itu kita bersyukur supaya anak-anak kita aman, anak-anak kita selamat. Mari papa-papa kita jadi papa dan orang tua yang benar. Maka itu saudara, child abuse, pelecehan anak-anak, ngeri sekali. Itu membuat banyak orang hancur hidupnya. Maka itu harus dihukum berat, ya, para pedofil, orang-orang dewasa yang merusak anak-anak kecil, ya. Biasanya kalau disebut child abuse, pelecehan anak-anak, 90% itu pasti masalah seks. Jaga hidup kita. Nah, inilah hidup yang Papa sediakan buat kita. Jadi jangan membuat anak-anak kita ketakutan, tapi buat mereka respect atau hormat, takut, segan kepada kita, ya, bukan ketakutan. Itu bedanya. Oh, ada yang tanya, saya nggak tahu siapa ini. Bagaimana caranya supaya anak belajarnya tidak procrastinate? Apa itu? Tolong saya baru tahu ada kata procrastinate. Dia kalau belajar atau buat homework selalu last minute. Nah, Papa Mama, Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi di dunia yang punya konsep ini. Belajarlah kepada anak. Jadi bukan mengajar anak. Bedakan. Coba saya baca ini dari Pasuruan, ada komen. Ajaran dan teladan orang tua kepada anak-anak akan menjadi nilai-nilai yang akan mereka hidupi, meskipun kelak orang tua mereka sudah tidak ada. Betul sekali, ya. Oh, laut dalam adalah laut yang dalam dan bisa menenggelamkan. Oke, betul, itu laut dalam. Oke ya. Tolong, apa itu procrastinate? Oke, maaf, saya belum tahu. Kalau ada yang bisa nolong saya, ini artinya apa? Yang tanya coba jelaskan dalam bahasa Indonesia. Menunda. Oh, terima kasih. Dari Makassar, Pak David. Suka menunda. Oke ya. Nah, kita mulai dengan konsep kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan kita mengajar anak, tetapi kita belajar kepada anak. Saudara, di dunia ini tidak ada tokoh pendidikan sehebat apapun yang punya konsep yang Tuhan Yesus ajarkan. Selama ini kita didoktrin, dimasukkan ke otak kita. Anak-anak harus diajar, anak-anak diajar. Ternyata salah. Kita yang belajar dari anak-anak. Nah, kalau konsep itu kita pakai, berarti siapa jadi dosen, siapa jadi mahasiswa. Masih ingat? Ya berarti kita mahasiswanya, anak-anak kita dosennya. Karena Tuhan Yesus bilang, belajarlah dari mereka. Nah, maka itu, nah ini ada yang komen dari Makassar, itu yang saya pernah ajarkan. Jadi saudara, anak-anak itu dosen-dosen kita, belajar dari mereka. Nah, pada yang tanya tadi, anak-anak yang suka menunda pelajaran, kalau belajar itu last minute, ya saya tidak menyetujui, tetapi saya menemukan fakta, ya. Maka itu enggak semua anak kita izinkan ngalami ini. Dalam hidup saya, beberapa kali saya nemukan anak-anak yang belajarnya itu last minute, suka menunda. Tapi hasilnya itu bagus. Karena memang ada anak-anak yang punya kemampuan yang cukup hebat.
Maka itu, lihat anak-anak itu. Jadi, kalau memang anak saudara itu memang jenius, ya. Maaf saya berkata, kalau anak-anak saudara memang jenius, nggak apa-apa. Belajarnya mepet-mepet. Karena memang anak itu jenius. Tapi kalau ada anak yang nggak jenius tapi malas suka menunda, biarkan juga kalau sudah diberitahu. Loh, biarkan gimana? Ya kalau dia dapat nilai jelek, baru dia belajar. Nah, prinsip ini, oh ya, terima kasih. Ya anak-anak saya dari Nabire, Komnas Perlindungan Anak itu pemimpinnya, ya sudah baru meninggal ya, kira-kira 2 minggu lalu, Aris Merdeka Sirait. Terima kasih diingatkan ini. Nah, anak-anak itu harus mengalami sendiri supaya tahu. Nah, saya punya pengalaman. Ini cucu saya di Makassar. Ya. Anak ini memang hebat. Sekarang dia memang jadi drummer terkenal di Indonesia. Ya, ini anak hebat. Ya, saya sebutlah namanya itu Samuel Rusli. Orang nyebut dia itu Samsoy. Itu drummer terkenal. Nah, waktu dia masih kelas 1 SD, dia itu punya pengalaman yang saya nggak lupa sampai hari ini. Ya, dia hari itu dapat pelajaran tentang tetanus. Nah, anak ini memang kritis. Dapat pelajaran tentang tetanus di sekolah loh ya. Dia itu tanya kepada gurunya. Rupanya gurunya, "Woi Zael, terima kasih ini cucu saya dari Samarinda ikut belajar." Nah, rupanya jawaban gurunya tidak memuaskan. Anak ini tanya, "Jadi tetanus itu apa?" Ya mungkin gurunya nggak punya contoh, nggak punya alat-alat untuk menjelaskan. Pokoknya begini loh, hati-hati kalau ada benda tajam seperti paku, seperti jarum, jangan sampai kamu kena. Nah, tapi buat anak ini nggak puas. Lalu tetanusnya itu yang mana? Nah, saya nggak tahu gimana cara gurunya nerangkan. Maka dia pulang ke rumah. Nah, kebetulan di rumah orang tuanya anak ini ada mesin jahit. Yang zaman itu loh, masih diputar pakai tangan, ya. Nah, dia sering lihat mamanya jahit. Ada jarum di situ. Ingat anak kelas 1 SD. Tulangnya kan masih jari tangannya kan masih lunak juga. Karena dia masih terganggu dengan tetanus. Maka dia tanpa mamanya tahu, dia letakkan jari telunjuknya ke bawah jarum. Kan tangannya masih kecil, jadi masih masuk itu saudara. Diputarlah mesin itu, cerep masuk. Dia teriak, "Mama!" Nah, karena refleks, jarinya ditarik ketika jarum masih nusuk. Patah jarum itu di telunjuknya. Saudara, mamanya telepon saya, "Ini anak ini luar biasa begini begitu." Ya dibawa ke rumah sakit waktu itu. Saudara, dari pengalaman itu dia belajar jangan main-main dengan yang tajam-tajam itu. Ya, ini kisah nyata. Maka itu kalau anak-anak itu ada yang tipenya belajar dengan praktek langsung, nggak apa-apa, ya, asal kita bimbing, kita temani. Contoh kecil sajanya, ada anak kan nggak tahu kalau api itu panas. Nah, pas ulang tahun, ya ada anak yang iseng, nggak mau ditiup, tapi dia mematikan tangannya, matikan apinya dengan tangannya. Biarin aja, dia mau belajar kok. Loh, tapi kalau kebakar, nggak mungkin lah. Masa api lilin bisa bakar jarinya anak kita? Nggak mungkin. Biarin. Begitu dia tahu, oh ya panas betul. Ya sudah. Saudara ngerti ilustrasi ini? Maka anak-anak itu akan belajar. Bukan karena mulut kita, papa mama. Tapi anak-anak itu belajar dari dia punya pengalaman sendiri. Nah, seperti itu yang terjadi di Taman Eden. Coba saudara perhatikan. Saya dulu waktu masih kecil punya konsep begini.
Kenapa papa kok diam saja waktu Hawa mau petik buah itu? Nah, ini logika saya. Saya nggak tahu saudara pernah mikir seperti saya mikir. Harusnya papa langsung pukul tangannya Hawa. Bus, jangan diambil. Ayo, bisa nggak? Sangat bisa. Atau kalau lebih sadis dikit, Tuhan cuma berkata, tangannya Hawa rematik, terus kaku, nggak bisa ngambil. Bisa nggak? Maaf loh, ini logika anak-anak. Pokoknya papa di surga sangat mampu membuat tangan Hawa nggak bisa ambil, nggak bisa metik buah itu. Sangat bisa. Padahal ini logika kita. Kan tidak susah buat papa membuat tangan Hawa tidak berdaya daripada gara-gara tangan jahilnya Hawa lalu dunia rusak sampai hari ini. Coba bandingkan ini. Itulah konsep yang kita harus lakukan. Beri ruangan di hidup anak-anak kita bahwa mereka bisa buat salah. Sulit dimengerti, tapi inilah kebenaran. Lihat Kejadian pasal 4. Sudah tahu hati Kain panas. Dia mau bunuh adiknya. Sudah tahu. Tapi lagi sekali Tuhan diam. Tuhan cuma berfirman, Kain, hatimu kenapa begitu? Dia nggak marah-marah. Saudara, inilah fakta yang kita harus temukan dalam hidup kita. Betapa Tuhan itu begitu sayangnya kepada kita sampai dia memberi sampai dia memberi kesempatan untuk anaknya bisa salah. Nah, di situ kita belajar dari papa di surga. Maka itu para papa, kita harus tahu konsep ini supaya anak-anak kita itu belajar. Nah, jadi yang tanya tadi, apa saya mau baca lagi istilah, saya baru tahu dalam bahasa Inggris apa tadi sebentar. Procrastinate. Ya. Jadi biarkan anak-anak itu mengalami sendiri. Ya. Secerewet-cerewetnya kita tetap lebih hebat nasihat Tuhan daripada cerewetnya mulut kita ini. Ya. Oh, Horas Yosua, ini anak saya dari Tarutung, ikut gabung juga belajar. Senang sekali Jos papa, lihat kamu ikut belajar juga. Nah, jadi kalau anak-anak kita bisa belajar menemukan sendiri apa yang dia temui dan dia alami, wah ini dia. Oke. Saya itu nggak tahu kenapa ya, sudah berapa waktu terakhir ini di Facebook saya itu nggak bisa memberikan tulisan komen. Tolong yang bisa, siapa Filipus atau siapa ini, ada yang tanya nomor HP saya nggak tahu gimana caranya nulis ini. Ya, saya sudah tanya berapa anak saya kok belum ada yang bisa nolong saya. Kenapa di Facebook saya nggak bisa komen? Kalau di Instagram saya bisa nulis komen, di kolom chatting saya juga bisa, di Facebook saya nggak bisa. Nanti ada yang bisa bantu saya ya, kenapa ini? Baik, tolong ya, yang bisa bantu nulis nomor HP saya, nomor WA, ada yang tanya itu di Facebook saya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Papa di surga. Ini pengalaman Raja Daud. Dan saya temukan 2 kali itu tertulis dalam kitab 2 Samuel dan kitab Raja-Raja. Jadi ketika Daud jatuh dalam dosa, berbuat salah. Yang pertama, waktu dia menghitung tentara Israel. Aduh, Tuhan marah. Lalu Tuhan memberikan 1 pilihan memberikan 3 pilihan hukuman. Supaya Daud milih hukuman yang mana. Aduh saudara, kalau nggak salah 1 Tawarik 25 atau 1 Raja-Raja 25. Tolong saya yang ingat ayat itu, nanti kita akan baca. Nah papa-papa, buat anak-anak kita respect kepada kita dengan cara papa. Oh terima kasih Lambas,
Kamu bisa menuliskan HP papa. Ya. Buat papa-papa, belajar dari papa di surga. Kalau mau menghukum anak, beri pilihan, anak itu milih yang mana. Contoh, mau berdiri di pojok 30 menit atau 1 jam, terserah. Ya, atau dipukul pantatnya berapa kali, atau ada 1 jam makan, nggak ada makanan, suruh puasa 1 kali saja, terserah. Suruh memilih apa. Ada yang menemukan ayatnya di mana waktu Daud menghitung jumlah tentaranya, Tuhan marah luar biasa. Chris, aduh saya lupa ini. Chris, baru ingat kamu muncul ini. Jadi kapan itu bayar SPP-mu? Ingatin papa ya. Ada 2 tawari atau 1 tawari 25. Pokoknya di pasal 25, saya ingat pasalnya. Ada nggak yang bisa membantu saya? Tuhan menghukum Daud karena Daud menghitung jumlah tentara. Karena itu satu kesombongan buat Daud, buat Tuhan. Supaya kalau Daud sadar, wih tentaraku ribuan. Mau nggak mau dia sombong. Nah itu yang Tuhan nggak mau. Ada, wih ini anak saya dari Semarang. Orang kaya ini, anak. Ya. Ada yang bisa bantu saya? Aduh, saya 1 tawari atau bentar ya udah kalau saudara. Maaf ya, saya cari dulu ya. Oh nggak ada. 2 raja-raja. Ada? Oh bukan. Ada yang ingat? 2 Samuel 24 ayat 12 sampai 14. Wih, calon pendeta dari Pasuruan ini. 2 Samuel? Berapa? Andre? 2 Samuel pasal 24 ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14. Ya, mana dia? Oke, kita baca ayat ini. Oh, dari Bengkayang hadir juga. Oh, 1 Tawari 21:17. Oke, Fit, sebentar. Yang dari Andre dulu kita baca. Oke. Wah, ini ada yang tanya batik saya. Nggak penting sih sebetulnya, tapi ini batik Madura. Bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara. Oke, nggak usah dibaca itunya, hukumannya aja. Hukumannya ayat berapa itu? Oke. Ini Nabi Gad, ya waktu itu Gad jadi nabi di Israel, disuruh Tuhan menegur Daud. Pergilah ayat 12. Ini Tawari atau Samuel ya? Samuel, 2 ya. Saya nggak lihat itu. Ini 2 Samuel ya, 2 Samuel 24 ayat 12. 2 Samuel 24 ayat 12. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Yahweh. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dan berkata kepada Daud, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau yang ketiga, akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Saudara, luar biasa. Ini loh cara papa mendidik kita, mengajar kita. Bukan dengan nakut-nakuti. Hukumannya suruh milih sendiri. Lihat ayat 24. Jawab Daud sebagai anak. Aduh, luar biasa. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya jatuh ke dalam tangan Yahweh, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Rendah hati Daud ya. Nah saudara, inilah cara papa di surga didik kita. Jadi papa mama kalau mau didik anak-anak kita,
biar hukumannya mereka milih sendiri. Asal kita tunjukkan. Contoh lain lagi ya. Misalnya, ayo mau angkat kaki, 1 kaki 30 menit di pojok sana. Pokoknya terserahlah, suruh milih. Dan di situ anak-anak kita bisa belajar tentang ketaatan dan kepatuhannya kepada Tuhan. Nah, hal kedua, waktu Daud jatuh setelah membunuh Uria dan mengambil Batseba, Nabi Nathan yang datang dengan perumpamaan. Dan Daud memilih hukumannya sendiri. Itu luar biasa. Wah, ini anak saya, salah satu anak saya dari Australia yang kemarin ikut diskusi di hari Papa. Ya, Rick, baru muncul kamu. Tadi Papa bahas tentang WA grup kita yang di Australia soal Father's Day kemarin. Ya, ini anak saya yang baru gabung. Bentar ya, ini ada komen apa di Zoom. Papa memberi kesempatan Hawa belajar dari kesalahan. Apakah itu sepadan dengan risiko atau upah dosa? Nah, ini yang luar biasa. Kalau tadi saya katakan tentang Hawa, seharusnya buat Papa kan lebih mudah membuat tangan Hawa nggak bergerak atau sakit atau lumpuh atau lemes sehingga buah itu nggak dimakan, daripada Papa membiarkan Hawa dan kerusakannya sampai hari ini belum selesai. Nah, pertanyaan tadi keren sekali. Saudara, itulah Papa kita yang penuh dengan tanggung jawab atas kebodohan dan kesalahan kita. Papa yang menanggung. Aduh, ya Rick, nanti dengerin recordingnya ya. Terima kasih kalian kemarin bisa diskusi seperti itu dengan Papa. Ya maaf saya ngomong dengan anak saya di Australia ini. Jadi Papa itu mau bertanggung jawab atas apa yang kita lihat. Wow, ini salah seorang anak saya doktor. Ya, saya baca komennya. Miris melihat betapa banyaknya gereja, persekutuan, dan gerakan kebangunan rohani malah hancur dan terhentikan ketika pendetanya secara kontinu mengancam, mengkhotbahkan intimidasi pakai ayat tersebut. Setuju nak? Dr. Pauline Budianto. Betul, hancur kegerakan karena hamba-hamba Tuhan memakai ayat yang mengancam, ya, termasuk ayat-ayat perburuan. Awas, ada belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip, ya, yang akan menghabiskan hartamu kalau kamu nggak memberi perpuluhan. Enggak, jangan begitu. Nah, dari Padang, benar, sering dan kebanyakan sebagai bapak yang egois. Makasih Papa, pelajaran yang luar biasa untuk kita mengoreksi diri supaya menjadi papa yang membawa damai. Terima kasih nak dari Padang, komen seperti itu. Nah, ayo hari ini semua kita merubah konsep hidup kita menjadi papa yang benar, belajar dari papa kita di surga, dan kita belajar dari anak-anak kita karena mereka yang akan mendidik kita. Dan itu sungguh luar biasa. Ya, kalau nanti Roy, papa ikut di Zoom tapi belum di approve. Maksudnya kalau di Zoom belum di approve bagaimana ini? Ya, oke. Dari Nabire ada tambahan versi membaca dengan mudah, Markus 9 ayat 42. Yesus memperingatkan tentang penyebab dosa. Anak-anak kecil ini percaya kepadaku. Orang yang menyebabkan salah satu dari mereka berbuat dosa, lebih baik orang itu dibuang ke laut. Terpotong nak, ayatnya nggak lengkap ini, jadi Papa nggak bisa baca sampai selesai. Tolong ya Bo, kamu lanjutkan. Ya, dari Jakarta, Pak Johan, yang sekarang banyak jemaat abuse, bukan child abuse, jemaat abuse. Ya, jadi gembala melecehkan, menekan jemaat, eksploitasi jemaat, betul. Terima kasih Pauline, Papa baru baca ini. Ya, procrastinate tadi ini. Baru sampai bawah ini ya.
Nah, ayo saudara, mulai hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Woi, anak saya sudah sembuh, sudah bangun. Nah, makasih ya kamu mengikuti. Ya, oke. Apalagi setuju ya? Ini anak saya dari Bali. Ya, setuju ya dengan konsep itu. Nah, ada yang tanya, kalau anak remaja main HP terus gimana? Selama ini ya ortu pasti ngomel terus. Nah, saudara, anak-anak termasuk remaja yang main HP terus, jangan dimarahi, cukup dialihkan perhatiannya. Nah, saya nggak tahu anak ini laki atau perempuan. Kalau dia anak laki, papanya harus lebih banyak punya waktu. Ya, ajak nonton bola, ajak ikut teman-temannya, ya bermain apa, ya ke apa istilahnya outbound, ya cari olahraga yang menyenangkan sesuai kerinduan anaknya itu. Kalau anak perempuan, alihkan perhatiannya, ya suruh bantu mamanya masak, ya suruh bantu mamanya motong ini motong itu, ya. Jadi teguran orang tua kepada anak yang suka main HP atau apa saja, itu caranya alihkan ke yang dia atau mereka suka. Nah, ada komen tambahan ini dari Makassar. Buat quality time sama si anak. Betul. Beri waktu, ya, ajak nonton, ya, ajak main ke mana sajalah. Yang penting anak itu punya aktivitas yang bisa menggantikan kesukaannya. Main HP itu sebentar. Apakah kesempatan awal belajar sepadan dengan risiko dosa? Ini yang papa kita harus kita pelajari. Jadi risiko harus ditanggung orang tua. Loh, kok bisa? Nah, belajar dari sistem militer. Sampai hari ini dalam dunia militer selalu ada hukum. Anak buah bersalah, maka komandan yang tanggung risikonya. Itu prinsip yang kita harus perhatikan untuk anak-anak kita. Jadi papa mama jangan takut untuk nanggung risiko karena kesalahan anak kita. Ya sudah. Maka itu lihat, maaf ini kok saya nyebut nama, kasusnya Mario Dendi. Itu kan ikut andil bapaknya yang tidak mendidik anaknya. Sehingga kasusnya ini aduh. Nah, ada pertanyaan lagi. Anak cewek ya komen tambahan, anak cewek ya diajak dandan. Kalau cowok diajak dandan koden. Betul ya, bahasa Jawa itu keren. Dandan itu make up. Tapi kalau dandan itu kerja, bahasa Jawanya. Johan, hebat sekali idemu ini ya. Saya belajar hal baru ini. Ya, kalau anak cewek mengalihkan perhatian, ajak merias wajah, merias tubuh. Tapi kalau anak cowok diajak dandan artinya kerja. Hebat ini istilah, saya belajar lagi di sini. Oke ya. Jadi itulah konsep yang kita harus miliki. Jadi papa-papa, ayo hari ini kita belajar membuat anak-anak kita respect, ya, takut kepada kita, bukan ketakutan. Nah, maka itu yang masih takut kepada manusia daripada lebih takut kepada Tuhan, ayo kita bertobat. Kemarin malam, ya kalau saudara ngikuti, kemana malam atau hari apa saya kok jadi lupa. Ya, saya berkata kepada teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, awas kalau ada orang kaya bisa membeli hamba Tuhan, dan ada hamba Tuhan yang sudah dibeli orang kaya itu, dan hamba Tuhan ini tahu orang kaya itu berbuat dosa. Biasanya namanya manusia takut negur. Karena apa? Nanti persembahannya dikurangi. Maaf saya berkata, bertobat. Bukan begitu, ya harus berani katakan kebenaran tanpa kita takut. Nah, itu cara kita lebih hormat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Oh, terima kasih Papa untuk pelajaran yang luar
biasa itu. Ya. Oh, yang tadi tanya dari Madiun, wah luar biasa hati Papa di surga. Bedanya dengan kita sekarang, ukurannya bukan kasih, tapi untung dan rugi. Nah itu yang salah. Ya, dari Pasuruan, cara kita menyikapi anak menentukan usaha dan hasil yang akan kita dapat dari anak-anak. Betul sekali. Terima kasih Tuhan memberikan kami pengertian yang luar biasa ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang belum jadi papa, siap jadi papa yang benar. Dan yang sudah jadi papa dan gagal, hari ini Tuhan bolehkan kita. Asal kita rendah hati. Papa-papa, kalau kita bersalah pada anak-anak, ayo kita minta maaf pada mereka. Karena kita yang salah. Tuhan memberkati kita semuanya. Belajar yang serius mulai hari ini.